Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Wa qala Aliyyun karramallahu wajhah wa qad sallama min salatil fajri wa qad alahu kabatun wa huwa yuqallibu yadah. Laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam ara al-yawma shay'an yushbihuhum. Laqad kanu yusbihuna sya'isan supran ghubran baina a'yunihim amthal rakbil ma'zi qad batu lillahi sujjadan wa qiyama yatluna kitaballah yurawihuna baina jibahihim wa aqdamihim fa idza asbahu dzakarullaha tamayadu kama yamidu syajaru fi yaumir rih wa hamalat a'yunuhum bid-dumu hatta tabulla thiyabahum wallahi faka'anni bil qaum batu ghafilin summa qama fama ru'iya ba'da dhalika dhahika hatta darabahu ibnu Muljam. Wa qala Imran ibn Husain wadittu an akuna ramadan tansibunir riyahu fi yaumin asib. Wa qala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu wadittu anni kabsun fayazbahuni ahli fayakuluna lahmi wa yahsuna maraki ila akhirih. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, dan beliau baru salam dari salat fajar, salat subuh artinya, dan telah meninggi perubahan warna wajah karena sedihnya hati dan membulak-balikkan tangannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, sungguh aku telah melihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berjumpa dengan para sahabat Nabi. Ini Sayyidina Ali mengatakan kurang lebih kira-kira 30 tahun sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Sayyidina Ali, aku telah melihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 30 tahunan yang lalu. Maka pada hari ini aku tidak melihat sesuatu yang menyerupai mereka. Artinya sekarang ini sudah tidak ada lagi orang-orang seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dahulu para sahabat Nabi itu berpagi-pagi dengan rambut kusut, muka pucat dan berdebu, di antara mata-mata mereka seperti lutut kambing. Mereka semalaman kepada Allah bersujud, mendirikan salat dan membaca kitabullah, saling bergantian antara dahi dan telapak kaki mereka. Artinya sujud, berdiri,
sujud, berdiri. Apabila mereka sahabat Nabi itu bangun pagi, mereka berzikir kepada Allah. Mereka bergoyang tubuhnya ke kiri dan ke kanan sebagaimana kayu pada hari angin berhembus, dan berhamburan mata mereka dengan air mata sehingga basah pakaian mereka. Nah, itulah salah satu di antara ketekunan daripada sahabat Nabi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, ujar Sayyidina Ali, maka seakan-akan aku bersama dengan kaum. Artinya sekarang ini seolah-olah aku hidup dengan orang-orang yang semalaman dalam keadaan lalai dari zikrullah. Nah, sekarang 30 tahun sudah Rasulullah wafat, maka keadaan manusia sudah berubah. Mereka menghabiskan malam dengan lupa kepada Allah, lalai daripada zikrullah, jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang dahulu. Nah, padahal ini masanya hanya 30 tahun daripada wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kelihatan bagaimana tingkah laku manusia sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini merupakan satu manakib bagi para sahabat. Ini ngarannya adalah manakib sahabat, di mana Sayyidina Ali menceritakan bahwa sahabat Nabi itu mereka malam beribadah kepada Allah, subuhnya mereka bangun dan berzikir kepada Allah sambil mengucurkan air mata, menangis takut kepada Allah. Nah, ini merupakan bagian daripada yang menunjul, yang nampak kelihatan daripada orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quranul Karim beberapa keutamaan dan kelebihan daripada para sahabat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya bahwa sahabat Nabi itu bukan hanya mereka orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah, bukan hanya mereka orang yang rajin beribadah tahajud malam, tetapi juga mereka mempunyai akhlak dan perilaku sosial yang sangat tinggi. Walhasil seluruh akhlak-akhlak yang baik itu ada dengan orang yang bersahabat, yang menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Artinya sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengalahkan diri mereka. Artinya orang yang selalu mengutamakan orang lain sekalipun mereka sengsara, sekalipun mereka susah. Tapi dalam hal urusan perkara-perkara dunia, mereka selalu mengutamakan orang lain. Nah, ini bagian lain daripada manakib daripada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menghimpunkan seluruh kebaikan, beribadahnya rajin, sosialnya tinggi, kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Nah, kedatangan tamu di malam hari. Waktu itu Nabi di rumah kadada nang disuruh surong. Nang disuruh surong kadada.
Lalu Nabi kita memanggil sahabat, salah seorang sahabat dipanggil Nabi, jadi Nabi mun ikam di rumah ada makanan, ada apa nih, bawa tamu nih, nah bawa ke rumah ikam, jamu tamu ini. Lalu jadi sahabat tadi ada di rumah ada makanan, bawa ke rumah sahabat tadi. Sampai di rumah, bawa masuk tamu tadi, takuni nang bini adakah makanan? Jenang bini ada cuma cukup sekungannya. Amun tamu tuh kada makan, kita kada makan semuaan. Mun tamu tuh makan, kita kada makan semuaan. Namun kita makan, tamu kada kawa. Nah, makanan kada cukup membawa tamu. Lalu makan tentang semacam tadi disuruh lawan tamu. Disuruh lawan tamu, nang bini memajahi lampu. Lo kadep Nah, jadi jangan pun rumah makan kita makanan. Nah, tamu makannya piring tadi. Nah, ampun rumah ini mungkin pura-pura makan kisahnya juga. Padahal kan yang dimakan karena apa nih, makan gak ada. Cuma kisahnya pura-pura makan. Nah, tamu makan. Jadi, nah ampun rumah kisahnya berkicap-kicap juga. Nah, kisahnya ada yang dimakan nih, nah apa? Ini lampu dipajahi. Tuntung habis sudah angkati semuaan, hanya dinyalakan lampu. Guring tamu tadi. Nah, lalu besokan subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Nabi tadi. Ujar Rasulullah, laqad ajiballah min sami'ikum al-lailata ila dhaifikum. Allah takjub kepada perbuatan kamu tadi malam menjamu tamu kamu. Artinya Allah sangat bangga, Allah sangat suka perilaku kamu yang demikian untuk menghormati tamu tadi. Allah menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, mereka sahabat Nabi itu mengutamakan orang lain, mengalahkan diri sendiri walaupun mereka dalam keadaan susah. Nah, ini umumnya demikian tingkah laku atau perilaku daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengutamakan orang lain dalam hal urusan-urusan keduniaan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa salah seorang sahabat mendapat kiriman makanan, padahal yang dapat kirimannya orangnya dalam keadaan susah, dalam keadaan perlu makanan. Nah, jadi dapat makanan. Kalau nah ampun rumah yang dapat makanan ini berpikir barangkali sebuah rumah tuh orang kasihan gak ada diisi makanan saku tuh, baik nang sebuah aja makan gitu biar kaina. Nah, kirim makan ke sebuah rumah makanan tadi. Jangan sebuah rumah ini pulang tuh nang sebuah rumah bisa kelaparan saku orang karena kita dengar masak-masak. Jangan beriakan ke sebuah, beriakan pulang ke sebuah sampai 7 buah rumah belirit, akhirnya tabulik kan yang pertama makanan tadi. Tabulik kan yang pertama. Nah, itu menunjukkan apa? Mereka mempunyai sifat yang dinamakan ithar. Ithar ini lebih daripada sekedar pemurah. Kalau pemurah itu memberikan sesuatu nang inya kada perlu, itu pemurah. Kayak duit berlebihanan beriakan, makanan berlebihanan beriakan, itu pemurah ngarannya. Ini yang seorang perlu, seorang membutuhkan diberiakan, itu lebih tinggi daripada pemurah, ngarannya ithar. Nah, sifat ithar ini umumnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu nang kada dilihat lagi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah setelah 30 tahun Rasulullah meninggalkan beliau, Rasulullah wafat. Nah, jadi sifat ithar, sifat mengutamakan orang lain ini itu mahbub, merupakan sifat yang dicintai, sifat yang disukai Allah. Tetapi bi umuri dunia, dalam hal urusan dunia.
dalam hal urusan dunia. Orang lain berdahulu kita biar pendudian, nah itu disukai Allah. Ibarat orang barisan tuh pendudian aja dapat biar orang dahulu, nah itu isar ngarannya. Pada seorang perlu aja duit, nah, barisan karena giliran ujok no orang dahulu. Nah, pada seorang kan perlu duit, cuma ada orang yang lebih perlu unjuk lawan yang lain. Nah itu ngarannya adalah isar dalam hal perkara duniawi. Ini sifat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan sifat ini dijamin oleh Nabi diampuni dosa-dosanya. Nah kemudian isar mengutamakan orang lain tadi ada hukumnya haram. Nang haram itu nang kayak apa? Mengutamakan orang lain haram di dalam hal kewajiban. Dalam hal kewajiban, contohnya kita ada beisi banyu sagan baudu, kita ada beisi banyu sagan baudu. Amun sedangkan kawan kita ini, kawan kita kada ada beisi banyu juga sagan baudunya, kada beisi banyu. Kita ada beisi banyu, cuma amun diberiakan lawan kawan kita kada bebanyu, kada kau baudu. Nah diberiakan lawan kawan banyu tadi biar seorang kada baudu, kada besambayangan, itu luput ngarannya. Nah ini isar nang haram ngarannya. Contoh lain lagi, kita ada beisi pakaian, nah pakaian yang menutup aurat, sedangkan kawan kita kada beisi pakaian yang menutup aurat itunya. Kita bakalah unjuk lawan kawan kita betilanjang bubungulan ngarannya itu. Ini lain isar nang baik ini. Nah, jadi sembahyang kada kawa kena pakaian diunjuk lawan kawan tadi menutup aurat. Nah itu luput itu isar nang diharamkan. Ada juga yang mengutamakan orang lain ini makruh, seperti mengutamakan orang lain dalam hal keutamaan ibadah atau ibadah sunat. Contohnya nang kayak sab pertama. Nah sab pertama tuh sab nang istimewa, sab nang didoakan Rasulullah. Orang yang sembahyang di sab pertama tuh supaya dapat rahmat. Jadi sab pertama ini adalah keutamaannya luar biasa. Lalu kita ini ada puang sebuting muat seorangan, mestinya kita berdahulu asitu. Ada nih kada kita suruh orang lain berdahulu, cuma maju. Nah Tuhan marah lawan kita. Tuhan marah lawan kita. Mestinya kita nang berdahulu itu karena kita nang berdahulu. Kita nang berdahulu dalam hal kebaikan jangan bakalah, mestinya dalam kebaikan ini berlomba, nah berebut, ada manusia orang bakalah. Nah isar yang demikian, mengutamakan yang demikian itu hukumnya adalah makruh, dibenci Allah. Nah, sedangkan isar mengutamakan orang lain dalam masalah duniawi, nah ini yang dipuji, ini yang dicintai Allah, ini yang membuat kita diampuni oleh Allah, mengutamakan orang lain dalam hal perkara-perkara duniawi. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, maka seakan-akan aku bersama dengan kaum yang semalaman dalam keadaan lalai dari zikrullah ta'ala. Kemudian beliau berdiri dari tempat sembahyang subuh tadi, maka tidak dilihat beliau tertawa sesudah itu. Sayyidina Ali ini selalu murung, sedih sesudah itu, sampai beliau meninggal dunia sebab dipukul oleh Ibnu Muljam. Imam Ali karramallahu wajhah ini meninggal dunia sebabnya karena dibunuh oleh Abdurrahman Ibnu Muljam, yaitu pada 13 Ramadan
tahun 40 Hijriyah. Imran bin Husain berkata, sahabat Nabi juga Imran bin Husain, aku ingin menjadi abu yang ditiup angin di hari angin yang kencang. Aku ingin menjadi abu yang ditiup angin di hari angin yang kencang. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu berkata, sahabat nang ke-10 nang dijamin masuk surga, Abu Ubaidah ibnul Jarrah berkata, aku berharap, artinya aku ingin menjadi kambing kibas. Aku jangan jadi kambing kibas lalu disembelih oleh keluargaku, mereka memakan dagingku dan merasakan kuahku. Mengkambing kibas itu disembelih, dimakan, habis perkara. Kada menemui istilah kena ditanya munkar nakir, kadada. Kambing kibas yang dihisap, kadada. Kambing kibas kada melalui siratal mustaqim. Kambing kibasnya kada tahu di neraka, begitu mati sembelih orang habis perkara. Nah, Abu Ubaidah ini kapingin sih hendak macam itu, begitu mati habis perkara. Padahal si ini membawa amal ibadah saling banyakan, berisi amal ibadah saling banyakan. Abu Ubaidah ini sahabat Rasulullah yang digelar Nabi Aminu Hazihil Ummah, orang yang sangat dipercaya pada ini umat adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ujar Nabi. Nah, si din nangka itu takutan mati, takutan menghadapi munkar nakir, takutan menghadapi perhitungan amal, takutan melalui titian siratal mustaqim. Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma apabila berwudu maka pucat warnanya, maksudnya muka sidin berubah menjadi pucat kalas. Maka keluarganya bertanya kepadanya, apakah ini yang membiasakanmu ketika berwudu? Ujar keluarganya, kenapa ikam itu bila berwudu hingga nangka itu, bila berwudu hingga pucat muha? Beliau menjawab, tahukah kalian di hadapan siapa aku akan berdiri? Tahukah kalian di hadapan siapa aku akan berdiri? Artinya pacang menghadap Allah, sembahyang hendak menghadap Allah. Menghadap Allah, amun orang nang ma'rifat lawan Allah pasti takutan. Nah, karena beliau orang yang ma'rifat kepada Allah, menghadap Allah otomatis pucat mukanya. Itu Imam Ali Zainal Abidin atau Ali ibn al-Husain. Musa bin Mas'ud berkata, kami apabila duduk di hadapan As-Sawri seolah-olah api mengelilingi kami, karena kami melihat takut dan keluh kasahnya. Pada suatu hari Mudar al-Qari membaca ayat, hadza kitabuna yantiku alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiku bil haqq yantiku alaikum bil haq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Artinya, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Nah, maka Abdul Wahid bin Zaid
mendengar Mudhar membaca ayat tadi menangis hingga pingsan. Menangis pingsan itu kenapa? Karena takutan bahwa di hadapan Allah kaina kita kada perlu bersuara, nang bersuara itu adalah buku catatan amal itu. Buku catatan amal nang merekam tingkah laku kita itu nang bersuara. Nah itu nang membuat sidin takutan. Ketika beliau telah sadar dari pingsan, beliau berkata, demi keagunganmu, aku tidak akan berbuat maksiat kepadamu semampuku selamanya, maka berilah aku pertolongan dengan taufikmu untuk taat kepadamu. Jadi semuaan orang-orang yang mulia, orang-orang yang ahli takwa, orang-orang yang dicintai Allah itu semuaan takutan menghadapi hari kiamat itu. Takutannya itu takutan yang bubujuran. Arti takutan bubujuran itu takutan yang membuat mereka menjauhi dosa, menambah ibadah, memperbanyak ketaatan. Nah itu ngarannya takutan nang bujur-bujur takutan. Ya semuaan orang takutan lawan neraka. Kayak apa aja orang jagonya takutan lawan neraka. Tapi takutan mereka itu takutan nang kada bujuran. Buktinya apa? Buktinya berdusta mau, menggibah orang masih mau, beribadah kalau ada peningkatan, tetap kayak 40 tahun telah lalu, menunjukkan bahwa takutannya kada bujuran. Mesti yang bujur itu adalah makin parak lawan kematian itu makin bertambah takutan. Artinya kita ini makin tua, makin parak lawan mati, makin bertambah juga takutnya. Parak bang sudah. Nah, makin berparak. Nah, maka bila makin berparak ini artinya kada lawas lagi sampai ke situ. Bila takutan itu bujur, bertambah ibadah. Jadi makanya jar Nabi kita, orang nang ibadah hari ini sama lawan nang semalam tuh rugi. Hari ini kita beribadah nang ka ini, semalam ka ini juga ibadah kita tuh rugi. Kenapa? Karena kita berparak lawan mati. Mestinya makin parak lawan mati, makin banyak zikir kepada Allah. Nah, makin banyak zikir kepada Allah, makin kurang pekerjaan-pekerjaan duniawi. Kenapa maka kurang pekerjaan duniawi? Karena pacang ditinggalkan. Makin tua umur kita, artinya makin pacang meninggalkan lawan dunia, makin berparak lawan akhirat. Jadi orang yang mempunyai akal yang bujur itu makin tua makin mengurangi pekerjaan dunia sedikit demi sedikit, menambahi akhirat sedikit demi sedikit. Nah itu menunjukkan akalnya normal, aklun salim, akal nang sihat. Pikirakan hal itu kada salah ada. Pikirakan oh, pasti bujuran kepentingannya, pasti bujuran. Pikirakan ha. Nah, tahun dahulu aku 5 tahun lagi hanya mati. Mun tahun ini 4 tahun aja lagi nah. Pasti kita berparak lawan mati ini tuh. Bila berparak artinya makin mahi mati, pacang persiapan mati, mengurangi nang pacang ditinggalkan. Nang rugi itu orang nang kada ada perubahan. Ini rugi. Amun beuyuh makin rugi lagi. Artinya berhimat bakatuha berurusan dunia itu makin rugi lagi. Itu menunjukkan su'ul khatimah. Karena tanda-tandanya, tanda-tanda orang su'ul khatimah itu makin tua makin kancang dunia. Makin tua makin menambahi urusan dunia, makin tua makin menambah tuku, makin dunia makin menambah kabun, makin tua makin menambah napa-napa ditambahi. Itu tanda-tanda su'ul khatimah, karena mati pas kebanyakannya usaha. Nah orang yang tandanya husnul khatimah itu orang yang makin hari mengurangi kesibukan dunia, menambahi sango akhirat. Nah ini tanda alamat husnul khatimah.
artinya semalam berzikir 100. Nah, hari ini 105 kah? Asal ada peningkatan 101 kah? Asal ada. Tambah sekali tasbih tik sekali 101 baik pada semalam. Amun sama je Nabi rugi. Nah, bila kada sama bertambah artinya kada rugi. Nah, bila kada rugi itu lik syukur sudah. Artinya kada untung itu sudah, rugi itu sakit. Nah, jadi amal ibadah ini mesti selalu bertambah tiap hari. Tanda meningkat tadi, sebuting ke tambahannya, 2 ke tambahannya, asal selalu aja bertambah. Nah, sebuting sehari tambahannya, setahun 360 kali, lumayan juga tambahannya. Nah, hari ini berzikir 100, esok kena 101, esoknya 102, esoknya 103. Nah, kayaknya sampai setahun 436 jadinya berzikir. 436 sehari, 400 lebih sudah seharinya berzikir. Nah, tiap hari bertambah, sebuting aja bertambah. Tanda bahwa kita menunjukkan ada pertambahan ibadah. Nah, ada pertambahan ibadah. Beliau berkata, demi keagunganmu aku tidak akan berbuat maksiat kepadamu semampuku selamanya, maka berilah aku pertolongan dengan taufikmu untuk taat kepadamu. Miswar ibnu Makhramah tidak kuat mendengar sesuatu dari Al-Quran karena bersangatan takutnya. Sungguh dibacakan kepadanya satu huruf dan ayat, maka ia berteriak dengan teriakan keras. Lalu ia tidak sadar beberapa hari, sehingga seorang laki-laki dari Khas'am datang kepadanya dan membacakan kepadanya, yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Surat Maryam. Artinya, ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai utusan yang terhormat. Jadi di akhirat itu dikumpul mana orang-orang yang takwa. Cari yang paling takwa dahulu orang. Siapa yang paling takwa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya kumpul yang paling takwa. Nang tak turun lagi takwanya, nang tak turun takwanya, kumpul ini rombongan orang-orang nang takwa kepada Allah. Berapa juta orangnya, mungkin miliaran orangnya nang takwa kepada Allah kumpul. Nah, lalu diberangkatkan menuju surga seperti tamu kehormatan. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Nah, orang-orang nang durhaka kepada Allah itu dikumpul juga, kemudian dihalau menuju neraka jahanam dalam keadaan haus. Maka Miswar bin Makhramah berkata, Miswar ini dibacakan orang ayat nang tadi, maka Sidin berkata, aku ini termasuk orang yang durhaka. Aku ini masuk orang durhaka, padahal orang wali ini. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka itu bila orang-orang nang ahli surga itu ini selalu merasa dalam dunia hidupnya bakal ke neraka. Lalunya memperbaiki diri, menambah ibadah, karena merasa masuk neraka pang mati nih. Kalau menambahi kebaikan, menjauhi kejahatan, ke surga jadinya. Nah, amun orang-orang calon neraka itu ini merasa ke surga berdahulu, merasa ke surga berdahulu, lalu kadang merubah akhlak, kadang merubah kelakuan, akhirnya ya ke neraka tadi. Nah, Miswar ini merasa bahwa diriku bisidin orang yang durhaka, bukan orang yang takwa. Ulangi bacaan itu kepadaku wahai qari. Guliki bang bacaan Quran tadi, kemudian diulangi, maka beliau berteriak dengan teriakan keras,
maka beliau bertemu dengan akhirat, artinya meninggal dunia. Dan dibacakan di sisi Yahya yang banyak menangis, walau tara idza wuqifu ala rabbihim, artinya dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka. Makanya kita ini dibukakan Tuhan hijab, dibukakan Tuhan dinding, sehingga kita bisa melihat kayak apa mereka itu nang durjana, nang durhaka di hadapan Allah. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, maka Yahya itu berteriak dengan keras, yang ia berdiam sebab teriakan itu 4 bulan dalam keadaan sakit, yang dikunjungi oleh segala penjuru kota Basrah. Malik bin Dinar berkata, ketika aku tawaf di Baitullah, tiba-tiba aku didekati seorang anak perempuan yang beribadah dan bergantung di tirai Ka'bah. Seorang perempuan ini bergantung bepiruhut di kalambu Baitullah. Ia berkata, wahai Tuhanku, berapa banyak syahwat yang telah hilang kelezatannya dan tinggal tanggung jawabnya. Berapa banyak kenyamanan, kelezatan yang sudah hilang, tapi akibatnya masih terasa. Orang-orang yang di penjara itu orang-orang yang kada mampu mengendalikan syahwatnya. Syahwatnya sudah habis, tapi sengsaranya masih tersisa. Nah, sama halnya kita dalam dunia bersenang-senang dengan yang diharamkan Allah, bersenang-senang dengan yang dilarang oleh Allah. Berapa kenyamanannya, bersenang-senang itu akan hilang. Paling-paling 2-3 hari, amun terasa lagi nyamannya, kada ada lagi nyamannya, tapi tanggung jawabnya tersisa sampai hari kiamat. Nah, perempuan ini bermunajat di hadapan Baitullah sambil bergantung di kalambu Baitullah. Perempuan tadi berkata, berapa banyak syahwat yang telah hilang kelezatannya dan tinggal tanggung jawabnya. Wahai Tuhanku, apakah ada bagimu pelajaran dan siksaan selain neraka? Dan dia menangis, perempuan tadi. Maka senantiasa ia dalam keadaan demikian di tempatnya sampai terbit fajar. Perempuan tadi menangis bepiruhut di kalambu Baitullah tadi sambil munajat kepada Allah. Malik berkata, manakala aku melihat yang demikian, maka aku meletakkan tanganku di atas kepalaku. Dengan berteriak aku berkata, Malik ditinggal mati oleh ibunya. Artinya apa? Malik dalam keadaan sedih, Malik dalam keadaan sengsara, dalam keadaan duka cita. Nah, hingga situ. Dan diriwayatkan bahwasanya Al-Fudail